dari segi buah itu juga bagus, kemanisannya juga manis, segi coraknya juga bagus, Corak yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman semangka di salah satu sentra yang mayoritas digunakan untuk tanaman semangka. Momok apa saja yang sangat menakutkan yang ditakuti oleh petani dan apa solusinya? Video lengkapnya setelah yang satu. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman semangka. Teman-teman bisa melihat di hadapan saya ada contoh tanaman semangka dengan diameter yang cukup besar, dengan warna daun yang masih cukup bagus, dan ini sudah menjelang panen gitu. Dan ini merupakan salah satu percobaan yang coba dibandingkan dengan beberapa varietas lain. Ternyata varietas ini memiliki keunggulan dan ini bisa menjawab keluhan yang selama ini dihadapi oleh petani. Jadi kira-kira apa saja yang biasanya ditakuti dan kenapa varietas ini bisa menjadi salah satu pilihan. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Pak Hartono dari Penawangan Winong, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Mas. Pak Hartono ya Pak ya? Ya, yang beralamat di Kabupaten Grobogan. ya. Dan di sini memang sentranya untuk tanaman semangka, Pak. Ya, betul, Pak. Kalau saya lihat dari hamparan seluruhnya ini hampir semuanya ditanami semangka. Ya. Memang benar demikian. Benar. Kalau bisa diangkakan ini kisaran berapa hektar Pak yang lu ditanami untuk semangka itu? Ya, hampir lebih 25 hektar, Pak. 25 hektaran. Ya. Dan itu memang setiap musim ditanami semangka atau hanya berapa kali dalam setiap musimnya? Setiap tahun, Pak. Nggak setiap musim, Pak. Kalau tiap musim gitu di sini kan nggak bisa. Musim kemarau lah gitunya. Jadi penanaman itu biasanya di bulan apa? Bulan 6, tanggal Juni. 7, ya. Berarti bulan Juni, kemudian hampir serentak untuk penanamannya. Serentak. Hampir serentak. Berarti kalau selain untuk tanaman semangka, berarti untuk tanaman padi. Ya, betul. Berarti 2 kali tanam padi, 1 kali Tanaman semangka. Ya, Oke. sekali. Memangnya kalau lebih dari 1 kali, pantangan yang dihadapi itu biasanya apa kendalanya? Satu, itu musim hujan, kemungkinan semangka nggak bisa, Pak. Kan semangka butuh kering, Pak. Butuh kering. Kalau sering terendam air, jatuhnya nanti akan kena jamur gitu ya, Pak. Ya, betul. Mungkin Pada busuk lah semangkanya. gitu. Jadi hanya memilih untuk 1 kali tetapi maksimal ya. Betul. Jadi dan serentak untuk penanaman sekitar bulan Juni, nanti panennya di sekitar bulanan Agustus. Ya, betul. Jadi kalau untuk bulan-bulan Agustus ini hampir semuanya mendekati waktu panen. Ya, betul. Kemudian nanti September itu sudah mulai penanaman padi. Ya. Untuk kendala yang biasanya dihadapi untuk budidaya tanaman semangka ini apa? Satu, ya dari seginya itu ya, keriting bisa, virus keriting. Satu lagi dari bibitnya ya, Pak ya. Kalau bagus kan lain bibit lain lagi lah gitu ya. Jadi kendala utama yang paling sering dihadapi itu adalah di virus keritingnya. Jadi kalau biasanya saya membuat video itu tentang di tanaman cabai yang sangat identik dengan virus keriting, kemudian virus kuning. Ternyata di buah semangka pun juga virus keriting itu juga menjadi momok yang menakutkan. Ya, sama, Pak. Kalau keriting biasanya dampaknya di buahnya yang tidak maksimal atau bahkan tidak berbuah atau gimana? Ya, satu juga nggak bisa maksimal buahnya, satu juga nggak bisa besar. Nggak bisa besar dan ada kemungkinan tidak berbuah. Berbuah ya. Jadi kalau serangannya itu di waktu masih kecil itu mungkin tidak akan terbentuk buah, tapi kalau sudah besar biasanya buahnya tidak akan maksimal gitu. Ya, Dan kalau untuk saat ini memang sudah cukup marak serangan keriting itu, Pak. marak nih, Pak. Hampir setiap Hampir 75% terkena. Jadi memang berarti untuk benih yang memiliki ketahanan terhadap serangan virus itu juga menjadi hal yang sangat dipertimbangkan. ya, betul. Kalau saya melihat, Pak, ini untuk di depan saya ini varietas apa? Komang 56. Ya. Komang 56. Kalau saya melihat ini dari sejauh saya memandang ini sepertinya baik-baik saja. Kalau menurut pengamatan dari jenengan bagaimana, Pak, untuk Komang 56 ini? Bagus, Pak.
Dari seginya bibit juga bagus, dari tekanan virus juga bagus, dari daun-daunnya buahnya juga bagus. Dari bibit itu maksudnya daya tumbuhnya atau gimana? Daya tumbuhnya juga bagus ya. Daya tumbuhnya Pak. Daya tumbuhnya itu lebih bagusnya itu lebih cepat atau daya tumbuhnya itu berapa persen atau gimana Pak maksudnya? Ya daya tumbuhnya saya pertama nanam gitu Pak ya, itu bagus 100% bagus semua. 100%. Bagus, tumbuh bagus semua. Nggak ada yang jelek gitu, nggak ada. Kemudian dari pertumbuhan di awal atau masa-masa pertumbuhan itu bagus, lebih cepat atau biasa saja atau gimana Pak? Lebih cepat, Lebih cepat. lebih cepat. Kemudian kekuatan terhadap serangan keriting Juga bagus, bagus. bagus. Bisa dibandingkan Pak. Bisa. Jadi apakah juga dibandingkan dengan varietas lain kok bisa mengatakan bahwa ini lebih bagus itu gimana? Dari segi tanamnya juga bagus. Saya kan pertimbangkan Pak ya, dari merek lain gitu ya, saya nggak mau nyebutin. Kelihatannya ini Komang 56 itu bagus terhadap virus keriting sama lain-lain lah gitulah, penyakit kutu-kutu lainnya. Jadi memang sudah mencoba membandingkan di lahan yang sama bersebelahan Ya, dengan varietas yang berbeda. ada. Dari tingkat ketahanan terhadap serangan virus keriting ini lebih tahan. Ya, Kemudian dari segi kutu-kutuan dan lain itu juga lebih tahan. ya, benar. Padahal lahannya bersebelahan. Sama. Sama dengan perawatan yang sama pula. Kemudian kalau untuk dari pembuahan Pak, untuk pembuahannya mudah atau kualitas buah yang dihasilkan itu seperti apa? Dari segi buah itu juga bagus, kemanisannya juga manis, segi coraknya juga bagus. Corak yang bagus dalam semangka itu gimana? Corak yang seperti ini Mas, kan coraknya ini Mas, kalau yang lain kan beda. Ini merek Komang 56 kok hampir sama merek yang lain gitu. Tapi saya lihat kan Komang harusnya beda lah gitu ya. Kan kok hampir sama yang merek yang lain gitu. Oh, untuk coraknya itu atau motifnya ini Ya, bagus gitu. ya, bagus. Bagusnya itu karena agak rapat atau gimana itu? Kalau Agak rapat gitu Mas. agak rapat ini ya. Ya, ini agak rapat, nggak seperti lebar lah yang merek lainnya gitu lah. Berarti kalau tipe yang seperti itu biasanya disukai oleh pembeli atau gimana? Ya, satu juga disukai pembeli, satu juga orang petani juga suka. Jadi baik pembeli maupun petani itu sama-sama suka. Iya. Sama suka. Kemudian kalau untuk dari segi diameter atau dari segi ukuran buahnya gimana ini? Segi ukurannya buah hampir sama merek yang lain Pak ya. Kalau untuk kisaran untuk buah yang seperti ini bisa mencapai berapa kilo Pak? Yang ini? Iya. Hampir 6 kilo nih Pak. 6 kilo, sekitaran 6 kilo berarti. Iya. Kalau di sini 6 kilo itu sudah termasuk ukuran yang standar, maksimal, udah Maksimal itu. udah maksimal. Di musim ini loh ya. Di musim ini, maksimal. berarti Udah udah maksimal. termasuk bagus gitu. Bagus. Udah bagus. Dan untuk besarnya juga hampir seragam gitu ya Pak. Ya, Hampir. betul. Kemudian dari tingkat ketebalan buahnya atau daging buahnya itu gimana kalau sudah mencoba membukanya? Ya juga bagus buahnya Pak. Tebal gitu. Tebalnya juga bagus, agak manis lah. Jadi kalau untuk musim berikutnya apakah ada niatan untuk menanam lagi atau ingin mencari referensi lain ini Pak? Ya insya Allah saya mau nanam Komang 56 Pak. Karena dengan pertimbangan Ya bagus. karena ya seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, menurut beliau di area sini itu yang menjadi momok yang cukup mengerikan itu adalah di virus keritingnya. Keritingnya Pak. Dan untuk benih yang lebih tahan terhadap Serangan virus. Ya. itu menjadi hal yang paling dicari. Dan Cari. sementara untuk saat ini Komang 56 ini bisa menjadi solusi gitu Solusi ya, ya. Benar Pak. dibandingkan dengan merek lain, disandingkan dengan lahan dan perawatan yang sama, tetapi alhamdulillah hasilnya lebih bagus. Ya, Lebih benar. bagus. Kemudian kalau untuk di sini Pak, untuk jenisnya berbiji ya Pak ya. Ya benar. Kalau jenis berbiji ini perlu mengawinkan atau tidak Pak? Perlu Pak. Perlu, tetap perlu mengawinkan. Biasanya mengawinkan itu di umur berapa Pak? 28 hari Mas. 28 hari. Ya. 28 hari dan melihat kondisi dari tanaman itu Ya. juga gitu ya Pak. Ini kalau rata-rata pertanaman itu dibuahkan satu Pak atau berapa? Satu, minimal satu biji itu satu. Pertanaman itu Satu pertanaman. pertanaman itu satu. Tapi kalau sulurnya itu dipelihara berapa Pak? Bisa atau tiga? Tiga tapi yang dibuahkan satu. Alasannya kenapa kok fokus hanya satu itu? Karena kalau maksimal ada 2 itu maksudnya buahnya nggak bisa maksimal. Nggak bisa maksimal gitu. Paling maksimalnya 4 kilonan. 4 kilonan. Kan dibagi 2 Mas. Iya. Akar maksimal di sini buah semangka. Walaupun melon beda lagi. Kalau semangka minimal 1, kalau 2 itu nggak bisa gede. Nggak bisa gede. Ya. Jadi dari diameternya itu ikut berpengaruh gitu. Ya, Jadi ya. kalau
lebih baik memelihara satu tapi Bisa maksimal ya. daripada banyak tapi nanti kecil semua malah repot itu ya. Ya, Jadi benar. untuk di lahan ini, untuk setiap tanaman itu dihidupkan sekitar 3 sulur, Ya. tetapi yang nanti akan dibuahkan hanya satu sulur. Ya. Dan kalau untuk di dataran daerah sini, Pak, ini untuk sampai panen itu sekitar berapa hari, Pak? Hampir 57. Iya Pak ya, 57 ya. Ya. Kisaran 57. Berarti kalau nanti sampai umur 60 itu sudah maksimal gitu. Udah maksimal. Sudah maksimal gitu. Jadi Lebih. 57 itu adalah usia yang cukup ideal gitu ya, Pak. Ideal pas. Oke, mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan perawatan, insya Allah nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Jadi untuk saat ini kita akan mencoba fokus di benihnya gitu, karena banyak petani yang kalau kita membahas terlalu lama nanti durasinya bilangnya terlalu panjang gitu. Dan mungkin mulai saat ini kita juga akan lebih banyak membahas terkait dengan budidaya semangka, karena akhir-akhir ini Pak banyak yang meminta kami untuk membahas tentang budidaya tanaman semangka, karena sebelum-sebelumnya kami terlebih terfokus di budidaya cabai gitu. Pak. Jadi para petani semangka itu cemburu ingin kita lebih membahas terkait dengan budidaya tanaman semangka. Semoga nanti ketika nanti di sini di musim tanam tahun depan mungkin kita akan lebih bisa membahas lebih detail, karena untuk saat ini memang sudah memasuki masa panen dan besok akan tanam padi gitu. Jadi musimnya 1 tahun hanya 1 kali. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Saat ini saya berada di Kabupaten Grobogan, tepatnya di Kecamatan Penawangan, di mana lahan ini merupakan salah satu sentra untuk budidaya tanaman semangka. Hampir semuanya itu ditanami untuk tanaman semangka, dan 1 tahun itu hanya ditanami 1 kali, sekitar di bulan Juni, dan nanti akan panen serentak di bulan Agustus. Kemudian memang untuk di lahan ini lebih cocok untuk dibudidayakan di musim kemarau, karena biasanya ketika tanaman semangka ini tergenang itu akan lebih rentan terhadap serangan jamur, dan buahnya juga akan busuk. Jadi 1 tahun itu hanya 1 kali. Kemudian hal yang menjadi momok yang sangat menakutkan untuk petani di daerah sini itu adalah di virus keritingnya. Ketika tanaman sudah terserang virus keriting, biasanya pertama ada kemungkinan tidak akan berbuah. Yang kedua, ketika berbuah, buahnya tidak akan maksimal. Maka petani di lahan ini cukup resah mencari solusi untuk mendapatkan benih yang tahan terhadap serangan virus, tetapi buahnya juga masuk di pasaran. Nah, beliau mencoba membandingkan Komang 56 dengan beberapa varietas lain yang saat ini sudah banyak ditanam oleh petani. Ternyata Komang 56 ini bisa menjadi jawaban dari keresahan beliau. Yang pertama adalah dari bibitnya, dari bijinya untuk daya tumbuhnya itu sangat tinggi. Kemudian dari pertumbuhan awalnya itu juga lebih cepat untuk beradaptasi. Yang paling jelas adalah di ketahanan virusnya. Ketahanan virusnya itu lebih tahan dibandingkan varietas lain. Kemudian kekuatan terhadap serangan kutu-kutuan ya Pak ya, betul Pak, itu lebih minim dibanding dengan varietas-varietas sebelum lain gitu. Padahal ditanam bersandingan dengan tanaman kompetitor. Kemudian dari segi buahnya, dari motifnya ini sangat masuk dan sangat disukai oleh pembeli dengan warna hijau yang cukup merapat ya Pak ya. Motifnya itu cukup rapat, meskipun diameternya besar tetapi tetap rapat. Biasanya kalau besar itu akan semakin renggang, tapi kalau ini tetap rapat. Dan dari segi warnanya juga merah, kemudian dari bobot atau diameternya ini hampir sama atau hampir bahkan melebihi, karena untuk 1 buahnya itu bisa mencapai sekitar 6 kilo per buahnya, dengan catatan 1 tanaman itu hanya dipelihara 1 buah. Mungkin itu sahabat petani semua, semoga varietas ini juga bisa menjadi jawaban untuk petani di luar sana yang mengeluhkan atau mencari benih yang tahan terhadap virus, kemudian buahnya disukai oleh pembeli. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.